Malam datang ke sana, disuruh buka baju, suruh buka celana. Habis itu tangan dia tuh udah mulai kayak meluk-meluk ke sini. Ke sini. Saya giniin dong, langsung saya tinju aja tuh. Dia mau megang keinian kamu. Iya, kemaluan saya. Setiap manusia punya fantasi sendiri ya. Fantasi ada yang pengen istrinya pakai baju inilah. Nah, kamu pernah kayak gitu? Saya pernah. Pakai baju apa? Pengennya tiap hari tuh beda-beda kostumnya. Oh, kamu sering ke Lokasari dulu, tematik gitu. Oh, kamu seneng cewek-cewek pakai G-string gitu? Suka. Oh, kamu kayak adik saya ya? Gitu. Kamu sendiri keberatan nggak mau nikah dengan suami kamu seperti ini? Enggak dong, karena itu kan penting kan, biar nggak boring kan. Nah, kamu kalau mau dipakein baju, kamu sendiri kalau ada kata request, maunya baju apa? Aduh, kalau aku pribadi emang aku yang nanya sih ke dia, kamu lagi pengen aku pakai baju apa? Wah, ini baru istri. Ini harus nonton nih. Guys, kalau kalian ingin badannya selalu fit, stamina wow, dan pasangan ingin lengket terus, jangan lupa produk Extrastam. Ini rasanya coklat mint dan keren banget. Kalian tinggal masuk di mulut, langsung meluber dan langsung menguasai darah-darah kalian untuk bergerak lebih cepat dan langsung masuk ke sasaran-sasaran yang diinginkan dan pasangan Anda pun akan bergairah. Extrastam ini ada ginseng Korea yang sudah Anda tahu semua bahwa ginseng Korea akan membuat stamina-nya cowok-cowok semakin jreng dan juga banyak vitamin-vitamin lain yang akan membuat staminamu wow. Extrastam itu ada dua macam. Yang hitam ini dikonsumsi untuk pria, yang putih untuk cewek. Pokoknya kalau kalian ingin pasutri bahagia, beli deh sepasang. Satu untuk suaminya, ini satu untuk istrinya. Tinggal klop, nggak mau keluar dari kamar deh nanti jadinya. Pokoknya seru deh ya. Segera beli Extrastam untuk kelanggengan hubungan Anda. Boom! Dokter Fakih! Saya lagi nggak mau nonton koran, baca TV, saya lagi nggak mau. Dokter Fakih dicariin wartawan juga kan? Pasti. Ini permasalahan lagi ribut banget adik saya. Aduh, mau berpisah sama adik ipar saya. Jadi saya nggak mau lagi sekarang pokoknya nonton koran, baca TV, saya udah nggak mau. Dokter Fakih ikut dihujat juga nggak? Bukan dihujat lagi. Untung nggak ditempelin orang. Ya maksudnya, ya apa ya, namanya juga kan kita berkeluarga. Pasti kan disalahkan juga kakaknya nih nggak bisa mendidik, gitu. Makanya gitu. sekarang kita bahas deh tentang rumah tangga supaya bagaimana caranya tidak gagal. Siapa sekarang yang menjadi tamu? Kebetulan Dokter Fakih, pasiennya kali ini lagi honeymoonnya dokter, baru nikah 1 bulan dan sudah diberkati dengan kandungan yang Amin. sudah mulai ada di rahim. Oh, makanya dia pegangan. Oh, pegangan. Pegangan Iya, dong. 1 bulan pegangan. Oh, gitu. Setahun saling menguatkan. Nanti kalau udah 10 tahun pegangan, gerah. Ini adalah Nama siapa, nama lengkap? Bernard dari Mermaid in Love kalau dokter ingat. Ingat Dan dong. juga di inbox, dan Monica istrinya, Monica Krasivaya. Krasivaya. Dan mereka ini Monica baru nikah bulan lalu. Faya. Faya. Arnold Schwarzenegger. Benar. Suasana segar biasanya. Arnold. Leonard. Iya dokter. Ya kan udah dites dulu kan pasti sebelumnya. Udah pasti. Oh iya. Cek dites. kesehatan dulu. Cek kesehatan. Cek kesehatan dokter, bukan tes yang apa lain-lain nih? ya dokter. Cek kesehatan. Cek kesehatan. Kenapa sih emangnya? Kan mau Sebelum- nikah harus cek kesehatan. Sebelum mulai kan cek urin, cek kesehatan, cek darah. Teridentifikasi juga dia Normal. penyakit-penyakit apa. Karena kan nanti kan pengaruh Oh, anaknya adiknya harus dokter Fakih jujur. ngeceknya yang lain. Apa itu? Cobain. Oh, gitu. Emang gitu? gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Cek kesehatan aja ini. Pacaran berapa lama kalian? Puji Tuhan, Kita ya. baru 8 bulan 8 pacaran. bulan. 8 bulan. Siapa yang suka duluan? Jujur. Iya, Sama-sama. sama Enggak, sih. yang sinyalnya tuh agak agresif gitu loh untuk menunjukkan siapa kira-kira. Oh, gitu. Saya enggak. Gak tahu. Saya ya. Kayak kita biasa aja deh Biasa dari aja. awal. Ya, masa orang biasa aja begini. Tapi jujur sih kalau pertama kali ya, karena kita kan belum lihat satu sama lain kan. Ketemunya juga di lokasi syuting kan. Terus Arnold nggak ngelihat Monik, tapi Monik ngelihat Arnold pertama kali. Dia kan suka gemes sama cowok yang rambutnya ngangkat kan, kalau lagi jalan tuh kayak seret gitu, ngangkat gitu. Maksudnya gemesnya gemes untuk memiliki apa ngerapihin? Enggak, gemes aja, suka, gemesnya suka. Oh, gemes suka. Bukan sama buat- cowok-cowok seperti itu. Kamu waktu itu ngelihat Arnold, tapi kamu sendiri nggak bisa. Dia belum tahu kamu. Belum lihat. Belum lihat kali ya, karena kita satu Papasan jalan, lokasi, tapi emang dia lagi pas nggak lihat aja. Iya. Dan
Aku juga iseng aja sih, maksudnya kayak iya lucu ya udah Nah, gitu terus doang. habis itu nge-DM siapa duluan? Ya dialah, nggak mungkin Gitu. kan. Kok bisa tahu kalau jadi- kamu nggak kenal dia nge-DM? Jadi nggak nge-DM. Enggak. Ketemu saling di DM. set, akhirnya kan take bareng kan kita, terus baru ngobrol-ngobrol. Jadi ketemunya itu gini, dia ngeliat di parkiran, tapi gua nggak ngeliat gitu. Pas begitu make up, dia kan make up nih di belakang, di base camp. Terus gua masuk, ternyata pas gua juga lagi pasang baju segala macem, terus di situ ada kaca dong. Terus gua ngeliat, lucu juga ya gitu. Ya udah sama-sama. Habis itu langsung juga ngomong, kamu Nggak, mau nggak pas- nih sama pas saya? di setnya, nggak langsung nembak. Nggak langsung. Ya enggak Ngobrol dulu, dong. ngobrol. Ayo Kesek. malam ikut lah sama saya lah. Nggak gitu. Nggak Oh, itu terlalu. gladiator, prosesnya. ada dokter. Mungkin lo tuh ahli dokter mungkin. Iya, iya. Uh, Kamu kenal adik saya nggak sih? Siapa? Vicky Prasetyo. Kenal dong. Adik saya. Kenal. Ini dokter. Oh berarti ini kakaknya. Kakak, saya Oh, ini kakak. kakak. Oh, kakak. Kakaknya adik saya itu Kakak kembar Mas ya? Vicky Prasetyo ya. Tapi ininya sama nggak? Iya sama kan kembar kita. Oh, gitu Cuma ya? beda dorongan deh sekian second. Oh, gitu. Saya dulu lahir. Sifat segala macam sama iya, juga. enggak dong, saya akademisi. Akademisi. Oh, oke, Jangan oke. ngomong, jangan Lebih baik-baik lah ya. Iya. Tapi kan cuma lebih baik buat pinter. Gitu, ya. beda. Oh, lebih Boy, pintar, good good boy Bijaksana. banget ya. Dan nggak apa ya, nggak macem-macem. playboy yang Oh enggak ya, enggak kayak adiknya ya? Enggak adik Jadi saya. kisahnya Dokter Faigi itu dulu waktu SMP banyak ditolak wanita. Oh gitu. Oh. Cewek-ceweknya semua diambil sama Adik saya. Adiknya, Adik oke. saya. Dari situ dia mencatat Ah. dalam diary, dia pelajari kenapa semua satu persatu, dia dalami mengenai cinta. Iya. Bahkan dia kuliah sampai urusan cinta. Benar, Sampai saya buka dapat klinik tentang permasalahan cinta. Oh, begitu. Gitu. Oke. Jadi langsung lah buka klinik praktek Mm-mm. inilah ya. Makanya buka klinik. Nah, kamu sendiri sekarang apa yang mau kamu konsultasikan kira-kira? Jadi saya mau konsultasi begini dokter. Iya, apa? Untuk menjaga keharmonisan itu seperti apa sih? Keharmonisan. Iya. Mm-mm. Dalam rumah tangga gitu lah. Apalagi kita kan rumah Namanya tangga baru gitu gitu kan. kan. Pasti akan ada ego-ego yang muncul. Namanya juga baru kan kita. Selama 8 bulan kalian berpacaran, Itu. konflik apa yang paling besar? Ingat nggak momen apa? Lebih ke apa ya? Lebih ke mungkin apa sayangnya? Apa ya, Pemicunya apa? beda Beda pendapat pemikiran, kali beda ya. pendapat. Seperti apa? Ingat nggak momen misalkan karena cuma nggak setuju kalau misalkan ke suatu tempat mana atau nggak setuju karena keputusan apa? kayak Iya, gitu. salah satu keputusan biasanya gitu. Nah, jadi ada dorongan-dorongan kayak dari ego masing-masing lah. Namanya kan kita masih muda ya. Iya. Masih muda juga, Monica juga. Sempat break kah atau Oh, enggak sih. tetap aja. Tetap. Tapi kalau kalian waktu masa pacaran begitu ada konflik kalian selesain langsung pada saat itu Iya. atau nunggu masing-masing reda? Langsung Langsung pada saat selesaiin. itu. Selesaikan pada saat itu. Karena menurut gue pribadi, kalau misalkan suatu hubungan, kalau misalkan kita tuh punya masalah, kalau misalkan berlarut-larut sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan itu tidak diselesaikan, itu akan jadi... Halo. Suster habis lari. Enggak, aku dikejar-kejar wartawan gara-gara Apa? bergandengan sama kakak Vicky. Masa? Dibilangnya aku inceran selanjutnya. Maaf ya pasien tercinta ini, sister kita tercinta ini terkadang ya, kadang-kadang bookingan voucher sampai jam 12 ya Vicky. Jadi gini loh, aku tadi habis ngurusin pasien yang lain. Oh, gitu. Iya, di sebelah. Oh gitu. Oh, Saking banyaknya dan fenomenalnya Faiki, dokter Faiki. Ini Suster begini baju kayak boiler ya jadinya. Kelihatan kayak di ruko-ruko gitu. Enggak apa-apa, santai aja. Biar makin lama. Tapi ya. kemarin adik saya datang ke salah satu ini Digodain? kenal nih sama cowoknya dia. Enggak, dia kalau dia sama adik saya tuh kayak adik kakak. Oh, akrab. Pernah akrab. Tapi isu-isu yang katanya sempat gandengan tangan sehingga Enggak ya, jadi penyebab orang mah nggak apa-apa lah berkata apapun. Tapi kalau Benar. adik saya tuh setahu saya, adik saya tuh sama dia peduli karena sebatas adik aja gitu. gandengan ya. Iya, agak lama ya. Apa ya? Tidak apa-apa. Iya. Dokter, ini ada yang menarik dari catatan yang saya dapat dari pasien kita kali ini. Iya, apa? Dulu masa kecilnya pernah hampir, bukan masa kecil sih, masa pertama kali datang ke Jakarta, pernah hampir diperkosa oleh dukun cabul, dokter. Siapa Iya. gitu? Takutnya ini mempengaruhi Mental. rumah tangganya nanti. Yang cowoknya apa Nanti yang istri saya ceweknya? cemburu dengan laki-laki itu. Cowok-cowoknya Enggak. Apa Ya. cerita awal bagaimana sampai mau hal seperti itu kejadian itu? Awalnya Jadi apa? pada saat itu kita kan ditipu kan. Jadi ikut satu manajemen lah, manajemen musik gitu kan. Dan dia ngomongnya tuh kalau
ibarat kata kalau misalkan manajemen itu kan musik gede gitu, label Sony gitu dia bilang. Cuman ini pecahan gitu, pecahan kecil lah dari Sony gitu. Dan dari berkas-berkasnya, dari semua, kita kan namanya dari daerah, kita nggak ya percaya aja dong kayak gitu kan. Habis itu di dalam satu rumah itu, base camp itu tuh ada 14 orang lah. 14 orang. Jadi kita tuh boy band, dari zaman boy band tuh di tahun 2012 ya, 2011 lah. Terus mereka itu minta budget gitu dari kita. Setelah kita udah jalanin 1 bulan, terus ini Arnold pribadi berpikir nih, kita selama latihan di sini, selama kita 1 bulan di sini kok nggak ada prospek apa-apa gitu loh. Sedangkan kan dari masing-masing orang ini kan dari daerah-daerah nih, dan juga dipilih melalui kayak kalau misalnya casting kan, kalau casting kan buat di film, buat gitu-gitu kan. Tapi kalau kita kan lebih ke casting ke musik gitu, ke suara gitu. Dan mereka pilihan-pilihan semua gitu. Tapi kenapa nggak ada prospek gitu? Katanya manajemen gede gitu. Tapi nggak ada sama sekali. Tapi kamu terus udah mulai merasakan sebenarnya? Udah mulai merasakan di saat itu gitu. Bulan pertama, bulan kedua, dan masuk ke bulan ketiga, itu si orang ini yang punya manajemen ini, dia itu minta budget dari kita 25 juta satu orang. Murah. Gitu. 25 juta? Iya. Satu orang? Untuk 25 apa? 25 juta satu orang. Buat produksi, dia bilang gitu. Terus akhirnya kamu menyetujui? Dan itu. Kayak kita itu kayak dihipnotis gitu loh. Jadi kayak percaya aja ngasih duit 25 juta gitu satu orang. Kamu, itu kan maaf, pada saat itu kan kamu juga masih remaja. Iya. Orang tua kamu yang... Iya. Akhirnya... Mama atau papa lebih? Mama kamu. Jadi karena kayak, mama kamu pengen juga kamu jadi sesuatu yang berkarya ya. Mama kan kamu mimpinya ya. Benar. Oke, karena terus kan udah kecemplung di dunia begini, ya udah sekalian aja deh gitu. Mama kamu mengupayakan uang itu. Iya, padahal duit itu untuk biaya adik-adik sekolah gitu. Oh, maaf, kamu sendiri dari keluarga yang memang ya sederhana dan cukup aja ya. Maksudnya bukan terlalu berlebihan yang bagaimana atau apa. Justru diperjuangkan ini bener-bener untuk ada harapannya. Ada harapannya. Jadi terus papa kan sakit. Kebetulan kan sakit. Sakit apa? Dulu tuh kayak ini apa namanya itu hernia ya. Oh iya, iya. Jadi turun gitu. Terus akhirnya ibu yang menggantikan juga sedikit banyak ya. Jadi ibu buka warung akhirnya. Dulu waktu itu bisnis papa ada di Bali. Cuman karena memang namanya kan kondisi lah ya, kesehatan. Abis itu udah tuh duit yang 25 juta itu dikasihin ke saya untuk bayar si manajemen ini gitu. Dia bilang sih itu kalau nggak salah seingat saya ya itu di tanggal 28 dia minta. Tanggal 28 Februari atau Maret gitu. Setelah diserahkan tanggal 1 dia janjinya akan digantikan, dan itu ada surat penyurat gitulah. Dan itu yang bikin saya kayak ya udah deh, oke deh, percaya deh gitu. Karena digantikan apa nih? Digantikan duitnya. Jadi dibalikin, jadi dia pinjam itu buat produksi doang. Nanti tanggal 1 cair dari kantor itu dibalikin duitnya gitu. Terus akhirnya memang nggak ada. Akhirnya ya udah dia pinjem, terus abis itu udah pinjem semuanya, dibilang gini, kayaknya kita bikin studio musik apa segala macam di rumah aja deh, lebih enak di sini gitu, tag vokalnya. Ya udah akhirnya dia cabut beli barang-barang buat musik itulah gitu sama temennya, dia bilang gitu. Akhirnya teman dari kita masing-masing ini ada yang ikut sama dia gitu. Ternyata itu dia kan perginya, dia berangkat itu kan siang, malam mau habis maghrib tuh diturunin dari Pasar Minggu, teman saya satu boy band diturunin dari Pasar Minggu di halte stasiun kereta api Pasar Minggu. Jalan lah, soalnya halte lagi yang tempat kereta ini stasiun ini nggak jauh dari base camp kita gitu. Ada lah 500 meter dari situ gitu. Terus abis itu diturunin jalan kaki. Terus saya ngomong dong, sini mana gitu. Dia jalan mau ngambil barang kata dia kayak gitu kan. Paling maleman lah bakalan nyampe ke rumah gitu. Oh ya udah gue tungguin tuh. Dari malam tuh sampai besok pagi kita kan kalau setiap pagi kan atur pernafasan itu kan lari pagi tuh di komplek itu, lari pagi. Terus begitu gue lari pagi, gue ada kayak feeling gitu mau nanya sesuatu sama Pak RT gitu. Pak RT-nya kebetulan lagi semprot burung gitu kan. Ya udah tanya, ini rumah yang blok C nomor 12 ini, seinget gue blok C nomor 12 ini tuh punya siapa sebenarnya, punya kan? Dibilang bukan, dibilang gitu kan. Itu punya orang Depok dan itu ngontrak di sini, dan dia masih udah nunggak 3 bulan. Dan 3 bulan tuh besok lusa itu harus sudah cabut semuanya dari rumah itu gitu. Terus ya udah mau nggak mau gue harus cabut dong, dan gue langsung beritahu ke teman-teman gue semuanya, dan itu nggak ada yang percaya mereka semua. Dan di situ gue ada sedikit ya konflik lah ya, clash.
Berantem gue akhirnya di situ. Mau memberitakan yang baik, Memberitakan karena yang dapat baik. salah paham dari teman. Tapi mereka tidak percaya sama gue. Terus akhirnya begitu ini gue kasih tahu ke mereka, istrinya, dia punya istri, si penipu ini punya istri, dan ternyata istrinya ditipu juga sama dia. Dan ternyata dia itu selingkuhannya gitu. Ditipunya bagaimana nih sama si istri? Tipu, jadi kayak mungkin dari kita ini gue nggak tahu ya permasalahan mereka berdua ini, suami istri mereka ini. Istrinya dimintain duit Istrinya juga, tuh, dokter. di istrinya tuh punya perhiasan, dibawa lari juga sama si lakinya, gitu dibilang. Astagfirullahaladzim. Jadi dia ini ternyata ya gitu, dukunnya kuat juga kali ya, apa nggak tahu ya orang-orang seberang lah gitu. Oke, singkat cerita akhirnya kamu... Singkat cerita akhirnya dibawa lari, terus gua harus cabut dari tempat itu, dukun itu datang. Bawaannya si istrinya ini, karena Jangan cabut dulu dong, sister, kita dengar cabut. karena si istrinya ini Di sini nggak boleh? Di sini nggak boleh. Yang Aku boleh? eksklusif untuk Kak Vicky aja. Adik saya. adeknya ya. Karena itu lagi sedang butuh sandaran. Oh, iya. Kalau adik saya boleh main ke tempat kamu apa gitu? Boleh. Karena Nginep? emang dari dulu kenal. Nah, kamu tuh harusnya masuk manajemennya Kak Vicky, adanya Dokter Vicky. Oh, gitu. Iya, itu banyak yang Bentar, abis lepas dari dukun cabul, masa masuk ke manusia cabul? Manajemennya adanya Dokter Vicky. Foto, nggak cabul? Aku dulu kan di Oh iya benar. salah satu Iya benar. Aja nggak ada dimintain. Nggak. Malah Nggak kalau- dicabuli juga? Enggak sama sekali. Bener, justru nggak dicabuli. Nah itulah, orang tuh menganggap kadang-kadang adik saya tuh hal yang kurang baik. Salah orang-orang. Padahal, enggak, jujur. Demi Allah. Jujur, selama kenal sama adik saya, pernah nggak ada suatu hal yang kurang ajar ataupun baik-baik aja, selama kenal sopan-sopan aja. Sopan aja. Kamu nyaman sama adik saya gitu kalau berkomunikasi atau apapun. Dia tuh selalu memberikan arahan-arahan yang baik loh. Tuh, tapi kan orang nggak tahu kan ya. Kasihan adik saya juga Berarti kadang-kadang. adik itu jujur ya anaknya ya. Adiknya tuh Jujur dia baik tuh ya. Allah memilih manajemen kan. Iya. Oh, awalnya jadi seperti itu ya, gak partis nih. Ini sekarang udah jadi manajemen baru gak partis kan kita pada di situ semua. Tapi jangan dicabul. Enggak, oke, terus baru singkat cerita akhirnya justru si istri ini yang bawa si punya dukun. koneksi. Oke, Punya terus? koneksi si dukun ini Oke. untuk mencari tahu nih keberadaan si penipu ini di mana. Menurut gitu. Arnold, apakah Nah. si manajemen dan istri dan dukun cabul ini berkonspirasi bertiga atau Kayaknya sih feeling gue sih berkonspirasi mereka bertiga itu. Bertiga. Ada kerjasama kayaknya. Oke. Jadi istrinya nangis-nangis bilang Itu kayaknya acting depan cabul, kita. itu hanya acting. Acting. Kalau feeling sih itu Oke, acting. dukun terus datang ke kamu. Nah, ketemu rame-rame nggak? Rame. Tapi yang dipilih cuma saya. Buat diapain? Buat narik Cabul. sukmanya si penipu ini katanya gitu sih. Nyari Sukma, terus kamu Narik diapain? sukma. Akhirnya diajak ke rumahnya dia. Ke Rumahnya dia di Daerah? Bekasi. Pertama awalan di rumah itu. Kata dia dipanggil ke kursi terus buka baju. Terus habis itu dia lihat dari perut kita katanya. Gitu. kamu nurut aja. Gitu kan. Ya mau nggak mau kan. Iya, karena nggak nurut aja awal-awalnya kan. Nurut aja kan, terus Oke. digini-giniin. Oh, dia ada di suatu tempat gitu, dia bilang gitu kan. Cuman mau lebih jelasnya lagi, ikut saya ke Bekasi. Kamu yang ikut sendiri. Ikut akhirnya, yang lain saya. teman-teman udah kamu Cabut, aja. cabut mereka. Oh, kamu Cabut jadi dari pahlawan Bekasi. buat teman-teman kamu yang penting. Memang saya Ya yang udah deh, pertama nih ya. relawan lah Ya. gitu. Nggak relawan. Karena yang lain tuh, maaf nih ya, lakinya semua sih. Gitu. Nggak ada yang Isinya. bener laki gitu loh. Salut gue bro. Oke, Gitu. terus akhirnya kamu yang Abis itu gue ikut ke sana ke Bekasi. Abis Bekasi, ritualnya tuh malam, dia bilang gitu kan, jam-jam 10 malam lah gitu. Sedangkan kita berangkat dari siang tuh, di siang. Oke, nyampe situ malam apa yang pertama kali dia lakukan, masih inget apa? Dia suruh itu kayak tiduran, terus merem selama 15 menit gitu. Kamu lakukan? Itu saya lakukan. Tiduran? Tapi saya nggak, Nggak merem? Nggak merem. Ya sedikit-sedikit kayak merem-merem ayam lah gitu. Oke, maaf, pakai baju nggak pada saat itu? Pakai baju. Masih pakai baju? Masih pakai normal, baju. semua pakai Normal. celana? Terus habis itu dia minta untuk dibuka bajunya. Sama seperti yang kemarin. Yaudah dibuka lah baju kita, buka. Telanjang atasnya? Telanjang atasannya. Terus? Terus dia kayak di jampe-jampe gitu lah, apa segala macam gitu kan. Terus habis itu dia bilang, ini ada hawa panas nih gitu kan. Saya langsung celetukin dong. Memang manusia itu kalau ketika masih hidup, digini tuh akan ada hawa panas. Gue bilang kayak gitu. Saya tempelin aja tangan saya di muka dia. Langsung begini. Ada hawa panas kan? Saya bilang kayak gitu. Oh, kamu udah mulai memecahkan? Udah mulai curiga memecahkan, juga? Udah mulai curiga, karena Terus ini apa yang nggak mau- wajar nih. Oke, abis itu dia apa? Celana nih? Enggak? Enggak, belum. Itu malamnya. Jadi setelah itu... Oh, itu siangnya dulu? Siangnya, sore itu. Oke, Ketika sore. nyampe disuruh begitu, ya udah dia bilang ritualnya malam ya, terserah kamu mau jalan-jalan ke Bekasi nggak apa-apa. Pulang tapi kesini lagi gitu. Ya udah.
akhirnya si dukun itu kan punya temen, masih remaja lah, cewek gitu kan. Ya agak-agak laki lah si cewek ini gitu. Terus akhirnya saya akrab sama dia nih, berdua gitu kan. Selama di situ, saya jalan sama dia di Bekasi. Abis itu dia ngobrol banyak. Malam disuruh pulang untuk ritual. Malam datang ke sana, disuruh buka baju, suruh buka celana. Celananya ada boxer atau semua telanjang? Boxer. Terus? Tapi gue nggak mau. Gue bilangnya baju aja gitu, gak usah celana gitu. Kalau bisa gitu ya. Ya karena nggak nyaman juga kan kita kan. Terus habis itu enggak, ini harus celana nih. Saya bilang saya nggak bisa gitu kan. Kalau misalkan masih terus pengen, saya balik aja gitu, nggak apa-apa sih, duit saya ditipu juga bodo amat gitu, terserah gitu. Saya ikhlas gitu. Terus habis itu, oh yaudah kalau gitu badannya aja gitu. Ya udah badannya dari belakang sampai depan tuh diterawang-terawang sama dia. Nggak dipegang? Nggak. Belum dipegang? Belum. Terus? Jadi pas begitu udah, oh dia ada di Bogor nih gitu. Udah ketahuan nih dia ada di Bogor gitu. Terus gue masih feeling nih kayaknya ini nipu nih kayaknya nih si dukun ini, karena sama aja begini juga gitu, nggak ada bedanya gitu loh. Terus abis itu ya udah tidur. Setelah itu ritual kan suruh tidur tuh, besok pagi kita harus ke rumah itu lagi, balik lagi tidur. Udah mulai tidur nih, abis itu tangan dia tuh udah mulai kayak meluk ke sini. Saya gini dong, langsung saya tinju aja tuh. Refleks saya juga. Dia mau megang ke inian kamu. Iya, kemaluan saya gitu. Bahasa ini. Alat vital. Iya, alat vital. Gitu. Nggak bahasa yang lebih ini. Burung perkutut. Iya, yang lebih selonok lagi. Burung terbang. Burung apa? Burung aktif. Terus. Bentar lagi dia mendekat. Burung aktif kamu. Iya. Ternyata yang melayang malah tangan aktif kamu. Tangan aktif saya yang kamu melayang pukul dia. Pas kepukul apa yang dia bilang? Apa coba? Terus habis itu kenapa Anda mukul saya, bilang gitu kan. Ya udah karena Anda megang-megang alat vital saya bilang gitu. Kamu sempat nggak? Hah? Kesempat. Hampir sempat sedikit. Ya namanya begini kan, tidur kan ngebelakang gini di sini kan, terus begini. Enggak, reka adegan ya. Mungkin istrinya mau. Bukan. Reka adegan, kamu ingat ya pada saat itu ya, kamu mau nggak jadi dukunnya? Oh, enggak. Jangan dong, ini berantem dong. Dipukul akhirnya. Kepukul. Marah dia dipukul. Hah? Marah saat itu. Marah. Abis itu dia mau coba ngeringkus saya, kayak mau mukul balik, saya pukul lagi sekali. Terus? Abis itu dicabut. Jadi nggak jadi berantem. Nggak jadi berantem. Kayak perkosa kali ya, lebih tepatnya ya, mau perkosa saya gitu loh. Nggak jadi berantem akhirnya pada saat itu. Kayak dianya ngebalas lagi apa enggak? Udah dipukul yang kedua kali dia udah kayak. Udah terkapar aja udah gitu. Abis Terus? itu dicabutnya udah. Kamunya? Abis itu iya saya kontak yang temannya dia, yang remaja itu cewek. Abis itu saya langsung berangkat. Itu pun duit cuma 5.000 perak kalau nggak salah. Dan itu di dompet saya nggak ada duit sama sekali, cuma 5.000 itu aja. Terus akhirnya ke cewek itu bantu? Dipinjemin sama dia dan itu diarahin. Kalau untuk balik ke Jakarta, ke stasiun Kalibata, itu caranya bagaimana dikasih tahu sama dia. Akhirnya sampai ke sana udah angkat kaki kita juga udah besoknya. Kira-kira perawakannya kayak gimana sih dukunnya, umurnya? Agak gemuk, pendek. Aduh, astagfirullahaladzim. Ntar saya mau saya Apa keluarin aja supaya kita punya gambaran gitu kan. Karena kan di analisis ini kan catatannya juga ada. Gitu. Enggak sih, sebenarnya gini sih. Kalau permasalahan kita nggak boleh spesifik ke orang ya. Nggak boleh, cukup lah itu. Tapi aku mau tahu. Enggak. Maksudnya separuh baya atau masih muda? Iya, Pokoknya kalau usia aja. Usia aja ya, 34-an lah kurang Badan lebih. besar gitu? Iya, 34-35-an lah kurang lebih ya. Ya, nah habis pasca itu trauma apa yang akan menyelimuti kamu, yang kamu harus komit untuk, maksudnya harus berani untuk bersuara bahwa aku kayaknya agak sempat mengalami kayak hal-hal yang menjadi ketraumaan buat kamu karena kejadian itu. Jadi motivasinya itu adalah karena kita kan udah kepalang tanggung ya, udah ketipu sana sini gitu, dan juga udah nggak tahu harus kemana. Akhirnya saya ikut satu manajemen, dan manajemen ini mengangkat kita gitu. Dan akhirnya dia untungnya ada satu manajemen ini ya, yang ibarat kata nolong saya lah gitu, dari pertama kali terpuruk itu dilepas dari ini pembelajarannya. Terbangun malam-malam hari mengingat kejadian itu sampai pasti sampai saya pribadi tuh kayak apa ya, kayak nggak nafsu makan lah, terus juga kayak nggak nafsu mau kemana-mana gitu, karena ada sedikit dorongan-dorongan dari teman-teman. Tapi naluri kamu terhadap wanita aman? Aman.
nggak terganggu dengan Nggak kejadian terganggu itu. sama sekali. Alhamdulillahnya enggak. Terbukti sampai saat ini kamu akhirnya menikah sama Monica. Iya. Sekarang kita lompat ya, Staf Ali dan Suster, ke Monica istri. Kan udah melihat nih dengan segala macam perjalanan sang suami seperti itu. Gitu. Apa yang kamu bisa ambil dari hikmah perjalanan cerita suami kamu? Hikmahnya adalah intinya kuncinya satu, jangan gampang percaya sama orang. Itu karena kan ya kembali lagi namanya dari daerah gitu-gitu kan, jadi ya masih polos kalian datang ke ibu kota pengen cari kerjaan tapi malah ditipu segala macam. Ya intinya ke depannya jangan sampai kalau ada yang nawarin ini atau mau bilangnya pinjem duit atau apa segala macam, ya jangan percaya. Mudah begitu aja. Iya. Kamu sendiri kan dari daerah kan? Iya. Nah, kamu sendiri pernah nggak hal apa yang kamu saat berkarir ke Jakarta, ada hal-hal seperti apa untuk perjuangan di karir kamu sampai seperti sekarang? Untuk perjuangannya banyak sih, tapi kalau sampai ditipu, alhamdulillahnya nggak pernah ya. Karena aku juga kemana-mana kan selalu berdua sama mama gitu, jadi memang didampingi terus. Dimana kalau misalnya, memang waktu itu aku juga move ke Jakarta kan juga memang masih kecil kan, baru masih SMP waktu itu. Terus abis itu ya udah, jadi kemana-mana sih mama sih yang ngambil keputusan buat deh ini, deh itu, deh ini gitu. Kamu berapa bersaudara? 4. Kamu anak keberapa? 4. Kamu anak keempat. Kakak kamu yang pertama? Umurnya 31 sekarang, di sini semua kok. Bukan, kakak kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kedua? Perempuan. Ketiga? Laki. Yang perempuan udah menikah? Udah. Yang laki-laki semua juga udah? Belum. Oh, berarti justru malah yang perempuan-perempuan sekarang yang sudah menikah. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu nih anak terakhir ya, berarti ya bisa dibilang anak muda. Kalau kamu sendiri anak berapa? Nah, ini sebenarnya ada kecocokan sih kalau dari psikolog dia urutan anak ya. Yang pertama anak keempat. Nah, ada anak terakhir lah, bisa disebut anak bontot. Kenapa? Karena itu akan ada letak bagaimana dia akan mengayomi, bagaimana datangnya suatu hal kemanjaan. Karena itu, maupun itu dibilang tidak akan berhubungan, tapi dalam praktek hidupnya, dia itu tidak memiliki seorang adik. Jadi dia selalu yang akan mau dimengerti, mau dimanja, mau dilindungi. Itu akan nalurinya ada dengan sendirinya. Makanya nanti menyangkut rumah tangga, kalau manjanya apa sih, Nol, kira-kira kalau istri itu? Hah? Manjanya? Ya sama seperti kalau Arnold kan anak pertama ya, punya adik kan 2 nih. Yang terakhirnya hampir mirip kayak Monik lah modelnya. Jadi kita bisa paham dia itu lagi pengen apa gitu, dia lagi nggak suka karakternya. Apa, gitu. Karakternya jadi nggak jauh lebih lah dari adik. Monik, apa ada berasa nggak yang mengenai kasus hampir diperkosa oleh dukun cabul ini menghantui nggak kira-kira? Cabul lah. Emang kamu dokter. Seneng banget. Maksudnya apakah itu mempengaruhi ke psikis dari Arnold nggak kira-kira? Enggak sih, enggak. Kalau selama dijalanin sama Arnold sih biasa-biasa aja dia. Cuma ya udah gitu aja gitu. Naluri memburu kamunya kuat, tapi bahwa dia memang laki-laki tulen. Laki dong. Naluri memburunya loh ya. Laki. Dokter, kan adiknya dokter juga mungkin suka modus Adik saya mulu ya. Ada something karena sama adiknya dokter adiknya. menjanjikan artis-artis muda yang lagi ingin berkarir di Jakarta, misalnya kayak kamu mau saya bantu nggak, gitu kira-kira masuk ke stasiun TV gitu. Sebenarnya gini, kadang-kadang hal peluang itu lahir bukan dari orang atau artis yang punya nama. Sebenarnya kadang-kadang peluang itu lahir dari dia sendiri. Kan banyak Nah, yang hal menawarkan seperti ke- ini kadang-kadang, maaf, nih mungkin aja ya ada beberapa teman-teman juga yang cuna perkara hal seperti itu ya. Sebenarnya kenekatan itu sebenarnya ada kadang-kadang di merekanya juga gitu. Jadi kita tuh kalau ngelihat dua sisi, jangan ngelihat sampul kita hakimi. Jadi kita harus ngelihat berbagai macam sisi. Misalkan kayak ada seseorang, kadang-kadang kayak cerita adik saya lah, aku tuh pernah mau dibantu, apalagi karena adik saya tuh punya manajemen artis, kayak pernah bersentuhan juga sama Ratu, sama semua artisnya, semuanya ada yang dari yang ada nama sampai nggak ada nama, dari yang baru, dari cewek, semuanya banyak, semuanya. Dari yang hidungnya belum bagus sampai bagus. Bagus, semuanya ada. Nah, kadang-kadang, nah ini juga pembelajarannya bukan hanya untuk misalkan seseorang yang mungkin ya menjanjikan atau apa, tapi juga lebih kepada juga artis-artis barunya ini. Ya harusnya kalian yang dijual talentanya gitu loh. Jangan berharap menyenderkan seseorang untuk diciptakan, disulap jadi apa gitu. Nah, kadang-kadang kalau dia kayak minta ayo dong bantuin atau apa atau bagaimana. Banyak nggak artis-artis muda yang minta dokter
adiknya dokter untuk ayo dong aku pengen punya karir nih, aku rela ngapain aja dong. Adik saya baru aja diumumin dudanya 1 hari, itu hari besoknya saya bukannya hanya artis-artis baru ya, artis-artis ada nama juga banyak yang namanya ada di situ. Kenapa? Karena mereka kalau udah mindsetnya industri, kadang-kadang punya kepentingan-kepentingan yang bisa mengalahkan kepentingan pribadi dia. Misalkan nggak apa-apa deh, aku sama dia, ya maaf ya, misalkan ya aku ya pura-pura cinta, pura-pura ngelayanin, pura-pura apa, tapi dia PC-nya bukan hati. PC dia adalah mimpi dia nih. Kayaknya jembatannya melalui dia. Banyak, kadang-kadang juga maaf ya, ada artis muda dengan seorang laki-laki yang sudah ada dewasa lah, disponsorin, ayo kamu biar ini, ayo kamu biar itu, disenderin banyak. Itu salah? Nggak boleh kita itu menghakimi orang. Itu mimpi orang dengan caranya masing-masing. Biarlah. Nah makanya gunanya tadi tuh kayak Monica setiap kegiatan didampingi sama ibu, itu yang benar. Kenapa? Orang itu sebenarnya dari sistem kitanya, jangan nyalain orang ketiganya. Kayak cerita kamu, nggak sepenuhnya saya menyalahkan dukun cabulnya. Bisa jadi kamu harus evaluasi diri seperti apa. Kamu mudah menyandarkan harapan kamu kepada orang lain. Ini kan evaluasi jadinya buat diri dia, gitu maksud aku. Jadi semuanya kalau mau berkarir atau apapun, bermimpi boleh setinggi-tingginya, tapi capai sesuai dengan kemampuan. Gitu. Kalau suster mungkin ada pengalaman dulu waktu sebagai artis muda yang sebagai pertama kan memulai karir juga dari putri-putri juga ya. Terus jadi model, jadi penyanyi, apakah pernah dijanjiin sama produser-produser, pernah ini itu sampai akhirnya terjerembab dalam hidup yang... Mungkin kalau aku hampir sama kali ya sama kamu gitu, tapi perbedaannya adalah support system aku waktu itu adalah percaya sama aku. Jadi ketika aku udah ngeliat agak-agak aneh, aku dinaungi satu label, tapi perjanjiannya untuk buat bisa naik ke puncak dengan cara cepat itu aku tidak sesuai norma kehidupan yang aku anut. Jadi aku memilih keluar dari manajemen tersebut, bukan manajemen Kak Vicky, bukan manajemen adiknya Kak Paiki. Jadi aku memutuskan untuk tidak dinaungi lagi. Akhirnya aku keluar dan melang-lang buana lah, ketemu adiknya Dr. Paiki, ketemu ini, ketemu sana. Jadi menurut aku sebenarnya harusnya teman-teman kamu itu percaya sama kamu. Gini, ini contoh kecil ya. Harusnya. Ratu ini seorang penyanyi waktu itu pop ya. Kamu ngeluarin single juga kan, dia nyanyi juga suaranya bagus. Nah, pada saat itu ketemu sama adik saya. Bahkan dia dikasih tempat untuk boleh launching singlenya di situ secara bersamaan. Boleh. Nah, kenapa adik saya tidak memprotek ataupun tidak ini sama dia? Karena dia udah menunjukkan sikap kayak yang santun, yang sopan. Jadi laki-laki itu juga kadang-kadang, nih semuanya juga jadi contoh. Kadang-kadang yang datang itu dari mereka yang menjadikan dirinya adalah objek wisata. Ya terlalu berlebih, menawarkan dengan gestur yang berlebih. Akhirnya ya semua juga pasti nalurinya akan seperti itu gitu. Oke, kalau kita kembali lagi kepada ceritanya Monique sama Arnold nih. Dari kalian, nah sekarang kan kalian udah berkomitmen untuk hidup berumah tangga. Di usia yang muda nggak? Ya wajar, semua itu boleh kok menikah di usia berapapun. Karena pendewasaan tidak akan berbarometer dari pendewasaan dari usia. Nah, kamu Monique karakter orang yang cemburu nggak kalau misalkan suatu saat seorang Arnold ini berhadapan pasangan dengan seorang wanita lain? Cemburu. Nah, ini harus jujur. Karena kalau di klinik itu harus terbuka apa adanya. Cemburu. Apa yang membuat kamu cemburu? Karena apa ya? Naluri. Karena naluri kali ya. Karena emang bawaannya, ya karena ngerasa memiliki itu kan satu. Arnold ini banyak kan, pasti banyak fansnya ya. Apalagi dulu di Mermaid in Love tuh kan bener-bener sampai banyak sekali fans clubnya tuh. Wanita-wanita yang istilahnya mencintai dia gitu. Itu banyak mengganggu nggak sih kira-kira? Oh enggak, kalau untuk fans gitu karena aku tahu porsinya kan. Jadi enggak sih kalau untuk fans sih aku enggak agresif banget sampai mau ini itu. Enggak pernah. Dan aku tahu batasannya, maksudnya di mana. Ya udah kan itu memang mereka kan idola gitu kan. Jadi ya udahlah. Oke, ini kita gitu tarik ke belakang ya, tapi ini jangan jadikan sebuah konflik tapi pembelajaran. Arnold sendiri, cinta pertama kamu di usia berapa? Cinta pertama itu di usia 17 tahun. SMA? Enggak, selesai SMA. Selesai SMA justru? Malah. Nah SMA kamu nggak pernah merasakan pacaran? Malah justru saya takut sama cewek. SMA? SMA. Berani sama cowok? Berani sama cowok. Wah, Berani ini kalau udah. berani cowok kok ibarat kata kalau
ribut berani Oh. gitu. Tapi kalau misalkan dideketin Ungkapin cewek suka, nggak berani. nggak berani. Nggak berani. Tapi ada cewek yang di SMA juga udah pengen naruh hati sama kamu. Yang suka banyak. Yang nekat-nekat gitu. Yang suka banyak, tapi sayanya nggak mau. Oke, justru Terus malah kamu habis berani. SMA. Hah? Justru malah habis setelah SMA Malah setelah baru SMA malah menemukan. justru kebuka. Itu cinta pertama kamu. Kedua kamu sama siapa? Ingat nggak? Kalau diurut. Kalau yang kedua itu siapa ya? Kata istrinya sudah Enggak sih. Nggak biasa apa-apa. Ini aja kan kok. pembelajaran. Ini kan masa lalu. Yang ntar dulu deh. Yang kedua ya cita-cita monyet lah ya. Masih kayak Ya. belum ya, mendalam banget lah. Ya. Ada sih. yang komitmen. Oke. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga yang udah mendalami ya. Yang udah mendalami itu ada kemarin gitu. Cuman beda agama kita. Akhirnya tidak Siva Hadi selesai. itu termasuk dalam sini nggak? Hah? Siva tuh termasuk Dekat dalam- doang sih. Deket doang, tapi Dekat nggak pernah doang. sampai Nggak sempat Sampai kalau ngomong suka ini ya, benar ceritanya dukun cap. Kalau dinanya kan beda. Sampai tuh udah sampai apa kan? Udah sampai kan orang jadi orang itu jadi beda ya. Orang kalau ngomong ya kalau udah sampai persahabatan kah? Ini kata-kata persahabatan harusnya gitu loh. Atau kamu udah atau gini, kamu sudah sampai mengungkapkan perasaan kah itu bisa, tapi kamu udah sampai gini, nah itu apa gitu loh masalahnya gitu. Enggak lah, berteman aja. Oke, pertanyaan saya berarti urutan keberapa akhirnya kamu bisa mendapatkan Monica dalam hidup kisah cinta kamu? Keempat. Oke. Ya, tahan sampai situ. Ini akan jadi teori saya nantinya ya. Kalau Monica sendiri, kamu cinta pertama kamu di usia berapa? Nggak keberatan ya kalau kita bahas masa lalu ya. 16. 16 tahun. Justru kamu malah udah punya pacar di SMA ya? Itu udah lulus SMA aku. 16 tahun? Enggak. Ya, pokoknya pas udah di akhir lah, masih SMA. Kelas 3. Masih SMA dong, kelas 3 SMA. 2 naik kelas 3 lah. Udah punya? Udah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua? Yang kedua itu berarti umur aku 18 tahun. Yang kedua? Iya, yang setelah kuliah dong? Iya. Saat kuliah ya? Yang ketiga? Iya. Ini ketiga? Iya. Teorinya adalah ahli feng shui juga soalnya dia. Oh gitu. Saya tahu makanya. ini kamu ada 4 kali. Ini yang keempat. Ini yang ketiga. Ganjil dan genap ini suatu bilangan yang memang berbeda ya. Tapi kalau genap, kamu yang keempat. Ini saya bilang cukup baik. Kamu mengenal dalam teori yang keempat. Dalam hidup, ini kayak nggak dipercaya ya teori-teori. Memang ketawa aja. Coba kita lihat prospeknya. Ya, kamu dengerin dulu. Baik. Pertama, orang yang punya hubungan justru saya akan merasa miris kalau dia bilang ini istri saya adalah cinta pertama saya. Justru itu saya agak keraguan. Kenapa? Bahaya buat kedepannya. Iya. Semua segala macam apapun yang tidak pernah ada pelatihan langsung menjadi pemain profesional, itu pasti akan menimbulkan kejanggalan di akhirnya. Kenapa saya bilang kamu urutannya keempat? Yang pertama, ya udahlah porsi awal suka-sukaan seperti kamu bilang, ya kan? Cinta monyet atau cinta apapun bentuknya itu. Nah, itu adalah bentuk kamu pengenalan bahwa perasaan kamu adalah anugerah Tuhan yang bisa digunakan terhadap ciptaan yang lain. Iya. Ya, berarti saya udah suka nih sama dia. Oh, saya udah punya rasa. Itu pengenalan. Nah, yang kedua, ini adalah proses jati diri pembentukan rasa penasaran. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang kedua itu ada proses pembelajaran di masa yang sebelumnya, itu akan ada proses membandingkan pastinya. Oh, dulu cinta saya yang pertama tuh begini. Oh, yang kedua tuh begini. Yang ketiga, itu namanya yang kedua itu membandingkan. Nah, proses yang berikutnya adalah pencarian. Kenapa? Rasa penasarannya seiring bertambahnya usia dia itu akan semakin tinggi juga. Untuk mencari, melihat, menseleksi, membandingkan antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu adalah perjalanan waktu untuk mendewasakanmu. Yang keempat, itu adalah pelabuhan. Keseriusan. Karena apa? Ini adalah perjalanan terakhir kamu. Kenapa bagus? Meja ini, kamu hitung kakinya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau meja ini kakinya 3, bisakah dia berdiri kokoh seperti meja? Nggak bisa. Kalau meja ini kakinya 2, bisa? Nggak bisa. Nah, 4. Sempurna. Sempurna.
Itu adalah teori. Gitu. Dokter, banyak Jangan yang namain dulu, nanya. makanya orang lagi berteori ya. Jangan diletakkan Banyak apa-apa. yang nanya. Oke, silakan. Plong, 1 bulan langsung bisa hamil. Itu secara teori gimana sih dokter? Karena banyak orang yang kesulitan kan, yang kadang-kadang udah 5 tahun, udah 3 tahun, udah 7 tahun. Apakah ada posisi khusus? Apakah ada mood khusus? Apakah ada teknik khusus supaya bisa? Kan dokter anaknya, adiknya dokter punya ponakan kan banyak dokter ya? 7. Dari 5 ibu. Dari 5 ibu. Dari 5.007. Ya, 7. Nah, gini sebenarnya. Ini sebenarnya akademisi ya, karena saya kan dokter untuk mental dan rumah tangga atau percintaan. Tapi saya coba mungkin untuk bisa menggabungkan ilmu saya ini. Jadi kalau misalkan seorang wanita sama seorang laki-laki yang memang memiliki erat hatinya sangat berlebih, cintanya sangat menggebu, itu akan ada energi seksual yang beda. Beda sama kita mungkin, maaf banget, misalkan wanita pekerja komersial ataupun wanita-wanita nakal yang ketemu dalam one night tiba-tiba dibungkus selesai, itu mungkin cinta-cinta sesaat yang spontanitas. Beda, cinta yang tidak pernah ada lahirnya tuh rasa pembukaan, saling pengetahuan, saling tahu sama lain. Ya itunya memang kebuka, hatinya. Jadi beda. Jadi saat nanti kita mengalami suatu hubungan seksual, apalagi diawali dengan cumbu-cumbu, diawali dengan ya berbicara romantik sampai akhirnya dia melakukan hubungan dan orgasmenya itu harus sering bersamaan. Oh, jadi supaya kunci untuk cepat hamil, Ya. orgasme harus bareng. Bareng. Oke. Bener nggak? Benar. Bareng nggak? Bareng. Kok istrinya kurang yakin, suaminya yakin? Kalau dari dokter bilang itu sebenarnya pas sih. Jadi sama-sama saling suka, sama-sama saling menahan satu sama lain. Ketika jalurnya udah disetujui sama Allah, maka jadilah itu. Momen yang tepat Momen. gitu Kamu ya. tahu orang yang hebat, saya udah bilang berapa kali bilang. Wanita hebat, wanita yang didapatkan dengan kesulitan, perjuangan, dan kesukaran. Ini buat wanita semua yang nonton, khususnya para generasi-generasi wanita bangsa Indonesia, jangan mudah ditaklukkan dengan kata-kata dan pikiran. Karena cinta itu butuh komitmen dan perjanjian yang dieksekusi dalam bentuk pernikahan. Bukan hanya sebuah permainan kata-kata yang membuat dia terbuai, akhirnya menghilangkan suatu hal kesucian yang amat sangat dijaga oleh orang tuanya. Jadi, kenapa saya kembali sama dia? Jadi begitu nanti pertama dalam hubungan, kamu akan merasakan nikmatnya malam pertama setelah pasca ijab kabul dalam pernikahan. Suster paham? Aku paham, tapi Suster maaf, pernah dicolek waktu sebelum ijab kabul udah kayak dicoba-goda gitu. Aku sih kan itu ya udah pernah menikah juga kan. Cuman aku udah menjaga sampai menahan, sampai udah sah, ternyata ya zonk. Kamu pernikahan kamu, maaf mungkin agak selalu sensitif dan selalu dalam. Pernikahan kamu yang pertama ini, virgin kamu sama dia. Apa kok nggak pede? Alhamdulillah. Makanya kan aku Berdarah maaf. Beneran. Hidungnya apa-apanya nih? Semuanya. Makanya aku menyayangkan ketika ada bilang bahwa aku Bukan cewek baik-baik. iya, karena Padahal kamu sendiri makanya merasakan. berani, ayo tantang aja visum vagina kan gitu. Waduh, ini kan jadi ini ya. Gini, seorang laki-laki ini buat kalian semuanya, sekali lagi wanita, saya nggak bosan-bosan membicarakan. Seorang pria akan punya rasa kebanggaan tersendiri di saat seorang wanitanya itu masih dalam kondisi hal yang baik gitu loh. Segelnya masih ada. Ya itu. Walaupun pertimbangan, iya nggak apa-apa. Walaupun pertimbangan itu kadang-kadang jadi pemaluman ya. Kita bukan membicarakan atau menghakimi itu. Tapi dari suster saat berumah tangga seperti itu, suster udah menjamin seperti itu. Kemasan masih lengkap ya. Iya, masih lengkap. Alhamdulillah. Kalau sekarang pacar-pacar yang kemarin dikenalin sama adiknya saya yang kemarin ketemu, itu kan orang mana tuh yang ganteng itu? Iya, orang Belanda Ambon. Oh dia mix. Nah pacaran sama dia maaf paling fatal cium kening kah atau Alhamdulillah sih ya standar anak muda. nete nggak dia? Maksudnya kayak maaf ya. Susu ikra. Nggak serius nggak sama kamunya nggak?
Kak aku enggak, kan ini kan buat Nio. Oh, Iya. Oh, anak skakmat dokter ya. Sama, Nio itu rakus, habis kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oh gitu. jadi buat yang lain nggak bisa gitu Buat ya? yang lain nggak bisa tertutup segelnya. kamu tuh, aduh kalau ngelihat Map, cewek yang ya bodinya kayak rajungan Tanjung Priok begini ya, Mas Dok. Kamu termasuk orang yang seneng juga nggak? Jujur saya nggak. Hah? Karena kan tipe-tipe cowok kan beda-beda ya. Iya. Ya kan kalau saya sih lebih senengnya ya udah Model-model kayak Monica nih, pirang-pirang trio macan. Ya, gitu. astaga, ini gara-gara dia. Senengnya ya, tapi Tapi ya, ya. aku melihat Monica ini tuh sebagai pelengkapnya kamu loh. Soalnya kan kamu kan tadi sempat cerita tuh ya pengalaman kamu. Mohon maaf ya, yang gak enak ketika kamu pengen memulai karir tuh sampai ya mau dicabulin gitu. Tapi Monica punya pemikiran yang lumayan tegas gitu. Tegas dan dia tuh udah punya apa ya? Kayak nggak apa-apa lah, ini kan bagian dari cerita dan dia malah nguatin kamu, nggak efek ke dia. Biasa kan kalau cewek kan lebih kayak, gimana sih, gitu. Tapi dia lebih kelihatan kuat, strong, gitu kan sering melengkapi ya dok ya? Ya bisa dibilang begitu. Tapi Staf Ali punya teori apa untuk tentang percintaan? Tadi kan saya udah teori kaki meja. Kalau Staf Ali teori apa? Kalau mengenai kehamilan dokter ya, karena kebetulan kan saya anaknya juga Udah lumayan banyak ya. empat, gitu ya. Jadi 4 ya, Maaf dari berapa istri, Maaf? satu. Nggak harus Diperjelas ya, Iya. istri saya 1, anak saya 4 dokter. lanjut. Nah itu memang kalau dari hamil mestinya dari mens hari pertama itu kurang lebih 10 sampai 14 hari dokter. Itu masa yang paling produktif dengan asumsi menstruasinya teratur 28 hari sampai 30 hari. Itu bisa menggunakan kalender seperti itu. Ditambah lagi ada beberapa posisi yang cukup menunjang. Temprong mulu ya kamu ya kalau ini ya. Tapi kalau menggambarkan sesuatu hal yang ini tuh apa sih? Gitu ya. Iya apa? Oke, terus Ada beberapa posisi juga yang menunjang. Salah satunya misalnya gaya misionaris itu katanya menunjang. apa misionaris itu? Apa? Misionaris itu gaya yang seperti apa? Itu Misionaris dok. yang prianya di atas, wanitanya di bawah dokter. Oh gitu. Itu juga menunjang. Dan pada saat sudah terjadi orgasme pria, itu juga nggak boleh wanitanya langsung Cabur. berdiri. Langsung berdiri misalnya gitu. Jadi Sebenarnya nempel terus. sperma bisa 2 sampai 4 hari di dalam Room. ya untuk mencari telurnya gitu. Jadi itu adalah beberapa teori dokter yang membantu karena saya beberapa kali dulu juga nanya juga gimana caranya supaya bisa cepat hamil gitu ya, dan dikasih. Nah, kalau Staf Ali sendiri, maaf, kalau istri lagi datang bulan, Staf Ali-nya lagi pengen banget, apakah melalui jalur lain atau apa tetap menunggu Itu gitu? palang merah dokter, nggak berani kita. Iya, maksudnya ada jalur lain kan maksudnya. apa kan ini kan namanya pernikahan muda. Maksud saat dia akan ada masa-masa itu gitu loh. Ya kan bisa. Jujur ya, apa-apa gitu loh. Bisa petik mangga juga dokter ya. Oh, tanpa bisa. harus ini. Tanpa harus. Tapi yang penting bukan istri. Oh, istri dong. Mati mangga sendiri. Enggak, oke, suster sendiri. Kalau misalkan kondisi suster nih, maaf lagi ada halangan. Ya. Suaminya suster kepengen banget. Ya. Pernah nggak? Ya dulu, pernah nggak di situasi itu? Pernah. Apa yang dia lakukan? Wajar. Walaupun lagi halangan. Bloody Mary dong, dalam keadaan berdarah. Darah dong. Kamu ngomong nggak? Ya gimana kan? Ya udahlah. Ya tak, udah lah bagaimana? Maksud kamu ngomong nggak? Maaf sayang, akunya lagi halangan gitu loh atau apa? Nggak sih, aku emang ngumpet-ngumpet aja diem-diem. Terus dia toto ngantem. Toto dia langsung berdarah. Dia bilang amis. Iya. Rizky Nabila. Iya, bukan tentang amisnya yang dibahas. Tapi yang dibahas itu dia tetap memaksakan atau memilih jalur lain gitu loh. Saya bukan lagi beli bandeng ya. Maksudnya ada amis-amis. Maksudnya dia tetap jalur, maaf, jalur lo yang itu gitu loh. Dia jalur yang itu tuh. Enggak, yang kan di atasnya juga ada kan jalurnya kan? Oh, mulut. Bukan. Ini kan jalur gini kan. Kan di atasnya ada kan? Karena di dalam agama yang aku anut tidak boleh melakukan hubungan yang tidak diperbolehkan di dalam itulah. Jadi tetap aku lakukan. Memang aku tahu itu tidak bersih. Tapi kan di satu sisi dikarenakan aku pengen membahagiakan, dia juga nggak nanya, aku juga posisinya nggak pengen ngasih tahu, ya udahlah itu terjadi. Namanya juga suami istri. Yang ini kan kebersihan satu sama lain dijaga. Tapi kamu klimaks. Hah? Kamunya klimaks. Ya. Kan dalam situasi kayak gitu. Kan? Iya. Jadi ngerembes gitu.
Ikan lagi, ikan bandeng. Dokter kita ini ya dokter ya, tipe Iya, yang oke. kalau Enggak, ini suaminya minta, di akademisi saya apapun. bingung ya, ilmu apa ini ya maksudnya? Dokter ada bingung loh, dokter. Dalam dalam situasi apapun dilayani gitu. Iya. Iya, kan pertanyaannya ringan ini. Pertanyaannya, saat kamu ya dalam kondisi kamu lagi palang pintu atau kamu lagi dapat datang bulan, Iya. oke? Oke. Istri suami kamu tuh kepengen banget. Iya. Kamu pernah nggak suami kamu memaksakan untuk terus langsung tancap? Karena dia nggak tahu. Nggak tahu. Kamunya yang sengaja menjebak dia. Kamu nggak jebak, diem aja. Tapi udah masuk akhirnya. Iya. Saat masuk ngerasa nggak ada suatu hal yang beda? Karena aku bilang matiin aja lampunya dulu. Supaya darahnya nggak kelihatan. Ya dia pikir kan itu fluid yang karena terangsang kan, ternyata kan. Lah, emang dia wasit bobo fluid. Fluid, cairan. Oh, cairan. Ada fluid. Oke, lampu gelap nih. Lampu gelap. Lampu gelap. Gitu, tak, selesai. Bunyinya nggak tang-tang sih. Apa? Gedebuk. Oke, selesai. Maaf, di dalam apa di luar keluarin waktu itu? Di Ingat? dalam. Di dalam. Iya. Oke, pas sudah selesai dicabut selesai, dinyalain lampu, Ya gitu. darah semua dia. Ya ada lah beberapa. Ah. Sedikit. Kecewakah atau? Dia cuma ngomong amis ya gitu. Bener itu sebenarnya dia tuh sayang sama kamu. Kenapa dia ngomong amis? Karena sebenarnya ada panjangan I miss you sayang. Kamunya aja yang enggak. Ada aja ya dokter ya. Ya kan dokter juga belajar sama adik dokter ya. Jadi harus ini. Enggak, oke ini suatu hal mungkin dalam kalian berumah tangga ada waktunya di saat misalkan si istri lagi halangan, nah mungkin ini bisa jadi pembelajaran. Jadi buat penonton pun jangan meluas langsung hal kayak apa. Namanya kita udah dewasa semua menceritakan beberapa poin yang akan menjadi pembelajaran. Nah, gitu. Oke. Ini kebersihannya aja sih dok. Ya, Itu mungkin nggak masalah. sedikit agak ekstrim ya. Kalau kayak Arnold sendiri sebenarnya kalau meminta sama istri namanya pengantin baru era saya, eranya dulu yang adik-adik saya, eranya staf ahli. Ini ada bookingan, bukan? Oh, kirain ada bookingan apa atau apa. Kan dulu mintanya berbagai macam cara. Nah, kalau kalian nih kaum anggaplah yang masih muda-muda, milenial, mintanya bagaimana? Contoh nih. Contoh nih Iya, ya. misalkan. Kalau sekarang nih, misalkan lagi mandi, Siapanya mandi? Moni, Iya. misalkan lagi mandi. Udah buka aja pintunya udah sekarang. Jadi udah bebas, dia mau mandi udah selonong bayi udah gitu. Jadi kalau misalkan mau main di kamar mandi juga langsung aja sikat. Oh. Gitu. Langsung gendong bawa ke kasur. Oh, jadi udah langsung se-ekstrim itu? Langsung se-ekstrim. Lah dia nggak masuk ini, tau-tau ada tuyul masuk ini, itu panjang. Nyalain lampu, nggak dimatiin lampu dong. Oh, nggak kayak ini, Nggak. dimatiin, Enggak. gelap. Karena saya lebih suka. Maksudnya di kasur dokter Peggy, kalau dia kan di kamar mandi, masih mandi gelap-gelapan. Tapi dia di kamarnya juga nggak dimatiin. Enggak. Karena dia biar ngeliat, ini cinta aku, memastikan bahwa dia Karena adalah sayang aku gitu. Kamar kan kamar mandi dalam kan. Jadi dia mandi, buka, langsung angkut aja. Langsung angkut. Set, gitu. Iya. Si ceweknya sendiri, Monica sendiri, Kenapa tuh? ada perlawanan kah atau adalah Asik. suami aku gitu? Enggak dong, kan suami. Bebas. Apa Suka malah. Iya, maksudnya kan lagi mandi kan orang maaf ya pada basah ya maksudnya ya. Basah. Nggak dilapin dulu apa satu-satu gitu pakai anduk. Enggak. Kadang kan setiap manusia punya fantasi sendiri ya. Fantasi ada yang pengen istrinya pakai baju inilah. Nah, ada yang kamu harus pernah kayak pakai- gitu? Saya pernah. Pakai baju apa? Kalau adik saya kan jujur nih. kalau Adik saya seneng kalau misalkan cewek dia pakai baju pramugari atau sama PNS antara dua. Ada kemarin. Pemda, pakai baju Pemda. Ada dokter sukanya yang jungle-jungle macan-macan. Ya itu beda lagi kalau dia di sama siapa. Ini kan beda. Dia sekarang lagi senang ibu-ibu kecamatan. Ini beda. Jadi pakainya Pemda. Nah, kalau kamu sendiri apa? kalau saya pribadi pengennya tiap hari itu beda-beda kostumnya gitu. Oh, kamu sering ke Lokasari dulu tematik gitu-gitu. Kan bukan di Lokasari dong. Di mana? Di mana tematik? Menuju Pluit. Ah, Pak. ini sebenarnya saya cuma mancing doang. Kok jadi dia? Tapi nyambung dia ya? Ya, nggak mungkin ya. Orang itu nggak tahu kalau dia nggak datang tuh nggak mungkin. Berarti pernah datang. Pantesan disuruh pakai baju suster mulu. Dan dia pengen jadi dokter di nih. situ berarti. Oke, kamu sendiri apa pernah misalkan pertama pengennya apa? Kamu sendiri senengnya? Suster misalkan gitu. Serius? Iya. Kamu suster? Iya, pengen. Terus habis itu mau pakainya yang gak usah pakai kostum. Terus pakainya kecangcut sama ini doang Cawat, gitu. cawat. Cawat ya gitu. Bikinian gitu. Oh, kamu seneng cewek-cewek pakai G-string gitu?
Suka. Oh kamu kayak adik saya ya? Adik saya tuh nggak bisa ngeliat cewek pakai G-string, apalagi macan-macan temanya. Langsung udah DM aja adik saya. Kamu, kalau tanya kenapa sih Dek kamu kayak gitu? Ya wajar, namanya juga udah lama nggak ke taman safari gitu. Jadi kalau misalnya lagi keluar lihat yang bikinian gitu, G-stringan tancap langsung. Oh itu mau dia mah langsung kenalan aja, how are you? Gitu kalau lagi di how are you? What is your name? My name is Vicky Prasetyo. Where do you come from? Oh I'm from New Zealand. Hey, really nice your eyes. Oh you alone holiday or you with your friend? Oh, dia langsung udah tuh. Oke. Udah Inggris ngaco dia udah membuat. Tapi karena dia mungkin punya ya cukup orang kenal dia banyak, jadi itu jadi senjata dia buat ngedapetin cewek-cewek asing kalau dia lagi liburan gitu kan. Hey Vicky, foto-foto kan cewek, are you famous? No, gitu. Dia nyesel gitu-gitu. Dan dia banyak banget menaklukkan cewek-cewek asing. Gitu. Nah, berarti dari kembali lagi ke kamu tuh seneng yang bereksplor juga ya, supaya tidak ada rumah tangga itu jadi jenuh. Gitu. Kamu sendiri keberatan nggak mau nikah dengan suami kamu seperti ini? Enggak dong, karena itu kan penting kan. Biar buat api rumah tangga kamu ya. Biar nggak boring kan. Nah kamu kalau mau dipakein baju kamu sendiri, kalau anda kata request maunya baju apa? Misalkan, maaf nih ya, misalkan ibu-ibu bulog, misalkan yang Bantuan sosial. ya bantuan sosial atau tim SAR kan beda-beda, ya kan beda-beda. Tim SAR, Ada pembakaran ya. loh kan semua mau explore gitu loh. Iya kan? Bener. Ini dokter lagi ngasih tahu, kan namanya menikah kan sudah untuk puluhan tahun kan, Iya. sampai meninggal nanti. Tapi tadi bener loh masukan dokter, maksudnya bahwa kamu andai kata, adik saya pun pernah bilang kalau andai kata dia menikah diurut lagi dari awal, dia nggak bakal mau dengan banyak wanita gitu kan. Itu buat pembelajaran dia juga. Nah tapi kalau eksplor rumah tangga hal seperti ini kan wajar, mereka udah menikah bukan pacaran. Supaya pernikahannya tetap awet, tetap manis, tetap banyak madunya. Betul, ada api-api rumah tangganya dan Monica juga sama lo nggak keberatan, maksudnya secara hati. Nah kamu sendiri tadi belum dijawab, pakai baju apa kira-kira? Request andai kata mau tuh apa gitu? Aduh, kalau aku pribadi emang aku yang nanya sih ke dia, kamu lagi pengen aku pakai baju apa? Wah, Ini baru istri. Keren. Ini harus nonton nih, nggak sih? siapa dokter yang harus nonton? Ya, ini jadi berita lagi disebutin ya. Ini harus nonton nih, Mas. Sama si dokter sama yang terakhir ini pernah pakai kostumnya. Ini salah kostum adik saya. Makanya rumah tangganya dia lagi nggak baik kan. Ini salah kostum. Berarti dong si Ade lagi pengen ini, si istri beda kostum. Salah kostum. Oh, gitu. Kadang-kadang ya misalkan ya dia dari pulang kerja capek syuting, adik saya kan sampai tengah malam berharap saat dia jadi Tarzan, istrinya jadi Zain. Nah pas ketok pintu pulang kan Tarzan coming, istrinya Jen udah siap gitu dengan kemayu-kemayu dia. Nah begitu dia pulang saat berharap istrinya jadi Jen, istrinya malah pakai kostum Jurassic Park. Kan beda tema. Beda tema, memang sama-sama di hutan ya, tapi beda tema gitu. Nah tema tuh harus tepat. Tema harus gitu. tepat, makanya Dokter, alangkah jangan lupa baiknya harus dikasih kita ya. rahasia langgengnya kita, Iya, silakan. dokter. Silakan Staf Ali. Kan dokternya dokter, masa saya yang ngomong? Iya kan saya belum kontrak. Ini kan rahasia kelanggengan rumah tangga. Boleh. Istri Iya. sedang Kalau berteman tuh enak banget ya. Kadang-kadang artis bernilai tuh jadi nggak bernilai gitu loh. Karena bertemanan tuh udah lantar gampang gitu. Oke, ini ada hadiah dari Extra Stamp pastinya. Ya buat kamu semoga langgeng dalam rumah tangga juga. Maaf. Ini Oh untuk ya, kamu. oke. yang hitam untuk cowok. Ini untuk yang gitu. cewek. Oke, thank you. Ya, saya berharap Apa ini? juga mereka ini bisa bergabung di rumah kita juga, Iya. ya. Iya, oke. Bergabung di rumah kita karena kan siapa tahu mereka akan jadi pasangan yang muda. Doa dari saya, mohon maaf kalau ada suatu hal pertanyaan atau bercandaan yang kurang berkenan ya, karena untungnya kita hanya hiburan aja semuanya gitu. Nah itu buat dipakai nanti. Siap. Nah, jadi coba ya kamu sebelum tes. Ini mau apa ini? Semut apa itu? Suster, mau dipakai sama siapa? Maaf sus, di aplikasi suster kalau micet namanya siapa sih? Saya cari-cari kan nggak ada sus. Punya aplikasi WeChat, Nggak punya? saya mah dulu aja. Oh, enggak, langsung WA aja gitu. Hah? Apa ada agensinya nggak kira-kira? Ada, agensinya lewat Anthony Coffee. Oh, mantesan semua pada ini sama dia. Mau tanya ini buat apa sebenarnya ini? Mantem. Oh buat hunter. Jadi Enggak, meningkatkan stamina. Meningkatkan Oh, oke. Supaya Oh, rumah Stamina. tangganya lebih harmonis. Berarti biasanya. cewek cowok nggak apa-apa di itu cewek yang hijau, Oh, cewek yang putih. Oke. Ada kabar-kabar Nah kalau dokter ya lagi. hitam Suster hamil. Suster hamil. Allahu Akbar. Suster, Udah bos kok gitu ih. kamu
Dokter, Siapa prianya? Online berita online. Siapa pria yang menghamili kamu? Jangan sampai dokter yang sedang ada masalah dengan adik dokter, malah dokter yang bertanggung jawab. Siapa yang menghamili kamu? Jujur. aku tidak mau menjawab. Tapi benar berita itu, suster. Tidak. Enggak, berita itu benar atau tidak kalau kamu hamil? Iya atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kamu aku hamili sekarang. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Klinik Cinta. Thank you.